Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, jamaah majlis taklim az-ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat, hidayat serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita menetali merasa kita membaca surah Al-Fatihah, kita khusus untuk para kitab Syekh Abdurrahman ibn Rajab Al-Hambali. Al-Fatihah ila ruhi ibn Rajab ini. Al-Fatihah Syekh jadi Muhammad Amin Muhammad Amin Muhammad Ali Muhammad Ali Al-Samad usuli mawlurihim zabiqul majmain anallahu yafirullahu wa yarhamuhum wa idil jannah wa inna dalina min barakatim wa surah anwari min nafatim fi din wa dunya wal akhirah. Siril Fatihah. Kita lanjutkan lagi pengajian kita, masih di dalam hadis pertama bab tentang niat, halaman 72 bait yang bawah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi ulumi fi darin ibn biswadi sadri sirri amru wa la misani yabqa qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma asna ala qanatur qulubana wa sadiq wa lana wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratu ila ma hajara ilaih. Ini hadisnya, ya. Dibahas terus hadisnya, di dalam ada lagi. Ya. Kedengeran ya? Jelas enggak? Jelas. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man kana hijratu, siapa orang yang hijrahnya ya karena Allah, untuk Allah, kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Waman kana, siapa yang hijrahnya adalah untuk dunianya yang dia kejar, yang dia akan peroleh, atau untuk perempuan yang dia pengen nikahin, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya dari apa-apa yang dia niatin gitu. Lamma zakara Rasulullah alaihi wasallam anal a'mal bihasabin niati, ya. Ketika Nabi kita Muhammad menyebutkan bahwa sesungguhnya amal perbuatan itu dihitung atas niatnya, gitu. Dihubungkan atau dihitung, ya. Wa anna hazzal amili min amalihi niyatuhu min khairin aw syarrin, dan sesungguhnya hasil dari amal perbuatan seorang yang beramal, jadi hasil perbuatan orang atas niatnya, ya, min syarrin aw min khairin aw syarrin. Jadi kalau niatnya baik, ya baik amal itu. Kalau niatnya buruk, ya buruk amal itu. Jadi intinya di niat kemarin terakhir kan, keutamaan seorang itu bukan karena puasa atau sholat, ya, tapi keutamaan daripada niat tujuannya itu, ya. Jadi tinggi enggaknya dari seseorang itu karena niatnya kemana. Niatnya makin bagus, makin tinggi. Bukan masalah sholatnya makin banyak, tapi niatnya makin bersih, niatnya makin suci, makin tinggi derajatnya. Gitu. Makanya Nabi bilang di sini, ana hazal amili min amalihi niyatuhu min khairin aw syarrin. Jadi sesungguhnya hasil hazal amil, ya, hasil daripada orang yang beramal dari amalnya adalah dihasilkan dari niatnya, ya. Jadi buahnya itu dari niat, bukan dari yang dikerjain, sholat, puasa, bukan, tapi niatnya yang menghasilkan itu baik apa enggaknya. Karena kalau niatnya baik, yang dikerjain baik. Niatnya buruk, yang dikerjain buruk. Meskipun ini kerjaan agama semua, sholat, puasa, haji,
Yang diukur bukan kerjaan sholat puasa hajinya, tapi niatnya, gitu. Ini yang harus kita renungin lagi, ya. Jangan sampai kita ibadah banyak doang, karena niat kita nggak lurus, nggak ada yang hasilnya baik. Karena ukuran dari Allah adalah niat, bukan apa yang kita kerjain. Ya. Wahatani kalimatani jami'atani, ini dua hal ini maksudnya khairin wa syarrin, kebaikan buruk itu menyeluruh, jami'atani. Ya. Jadi maksudnya kalau emang baik ya baik semuanya kerjain. Kalau buruk ya buruk semua. Niatnya itu menyeluruh. Wa qaidatani kulliyatani, yaitu jadi kaedahnya pun universal. Ya, maksudnya niatnya buruk ya universal, semuanya hasilnya buruk. Ya. Maksudnya ya apapun yang dikerjain, ya misalnya sholatnya, gerakannya, semuanya hasilnya buruk semua. Ya. Itu jadi kalau baik ya baik semua, menyeluruh. Jadi niat itu menyeluruh dari semua apa yang kita kerjain. Itu makanya ngerinya di sini, niat ini penting banget berarti. La yakhruju anhuma syai'un, yang enggak akan pernah bisa keluar dari dua hal ini segala sesuatu yang kita kerjain. Ya. Fokusnya di niat dulu. Niatnya beres gitu. Niatnya beres, menyeluruh semuanya, nggak bakal bisa keluar. Kalau niatnya nggak beres, menyeluruh semua yang dikerjain, nggak bisa keluar dari keburukan. Ya, ini bukti bahwa luar biasa pentingnya niat baru amal. Ya. Wa zakara ba'da dzalika misalan min amsali a'malil lati suratuha wahidatun. Ya, menyebutkan baginda setelah itu permisalan, contoh daripada percontohan amal-amal perbuatan yang bentuknya satu, amalnya satu. Ya, bisa kita contohin suatu amal yang satu, misalnya sholat, semuanya sholat, gitu. Tapi hasilnya bisa beda-beda. Ingat, itulah niat. Wa yaktalifu sholahuha wa fasaduha bikhtilafi niat. Ya. Misalnya kita contohin suatu kerjaan amal perbuatan yang rupanya sama, satu, sholat misalnya, sholat maghrib, semuanya ngerjain sama, tapi akan berbeda baiknya sholat itu ataupun rusaknya sholat itu tergantung niat. Makanya satu masjid itu bisa beda-beda hasilnya itu, pada kerjanya sama semua, sholat maghrib semua. Ini ya, ini kan masalah diterima apa enggak sama Allah, makanya kita nggak tahu deh, ya, karena niat masing manusia itu yang tahu ya Allah. Makanya kalau pulang sih sembahyang pulang sebareng semua, ya, ngerjainnya semua 3 rakaat maghrib, semuanya ngerjain hal yang sama. Tetapi baiknya itu sholat atau rusaknya itu sholat itu akan dinilai dari niat, itu, ya. Tapi niat itu ya urusannya Allah tuh yang nilai. Wa ka'annahu yaqulu, seakan-akan ya, dan seperti seakan-akan dia mengatakan begini, sairul a'mali ala hazwi hadzal misal. Ya. Semua amal perbuatan mengikuti ala hazwi, itu mengikuti percontohan ini. Gitu. Maksudnya misal yang tadi itu satu perbuatan sama dikerjain bareng tapi akan beda hasilnya kalau niatnya berbeda. Jadi apapun, mau sholat, mau puasa, mau haji, sama aja. Ya, itu tergantung niatnya. Yang membedakan yang bisa itu menjadi baik ataupun rusak ibadahnya. Jadi dari hal ini sungguh luar biasa niat. Ya, makanya wajar ini ditaruh di hadis pertama. Ya, mau ngaji, mau apa semua tergantung niatnya. Ya, wa aslul hijrah. Nah, ini membahas tentang masalah hijrah. Nabi ngomong siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Hijrah itu adalah hijrah. Ya, hijrah itu ada dua hijrah. Ya, baladil syik, ya, hijrahul baladil, yaitu hijrah dari negeri musyrik, wa intiqalu minhu ila daril Islam, pindah ke negeri yang Islam. Itu yang dibilang hijrah. Hijrah dari tempat kemusyrikan pindah ke tempat yang baik, yang Islam.
Nah kalau kita misalnya tinggal misalnya di Depok tapi isinya kagak beres semua isinya gitu, pengajian kagak ada, ustadz kagak ada, saya pindah ke Kalibata. Kalibata banyak ulama, banyak pengajian gitu. Nah itu namanya hijrah tuh. Hijrah dari kota yang penuh kemaksiatan, kota yang penuh kemusyrikan, pindah ke kota yang baik. Itu namanya hijrah. Kalau dari aliran satu ke aliran satu itu hijrah bukan? Ada begitu. Dari Muhammadiyah pindah ke NU, itu hijrah enggak? Hijrah juga kali ya? Ya kan, tapi sebenarnya masalahnya ya satu tempat gitu, hijrah itu. Karena muhajiruna qablal fathil Makkah ya adalah para penhijrah, itu sahabat-sahabat Nabi sebelum Fathul Makkah, sebelum Islam merdeka. Yuhajiruna minha ilal Madinatin Nabi, yang mana mereka hijrah ke ke kota Nabi, maksudnya Madinah. Waqad hajaro man hajaro minhum, sesungguhnya udah ada yang pernah hijrah dari antara mereka, itu adalah qabla dzalik, sebelum hijrah ke Madinah. Sebelumnya ada, yaitu ila Adil Habasyah ila Nujasi. Ya, pernah Nabi mengutus sahabat beberapa untuk hijrah ke Najasyi, ya, Habasyah. Itu yang dibikin oleh siapa? Saudaranya Nabi, ya, Ja'far. Ja'far bukan? Ya. Hah? Ja'far saudaranya Ali, ya. Saudaranya Ali. Itu pernah ke sono tinggal hijrah. Tetapi akhirnya Allah pindahin lagi hijrahnya, akhirnya disuruh ke Madinah. Gitu. Ya. Yasrib Madinah. Ya, Yasrib kan namanya Madinah ya. Iya. Madinah kan artinya kota sebenarnya. Namanya sebenarnya ya Yasrib. Gitu. Fa akhbaran nabiyyu anna hadhil hijrata takhtalifu bi ikhtilafin niyat wal maqasidi biha. Maka Nabi mengabarkan bahwa sesungguhnya namanya hijrah itu berbeda-beda dengan niatnya dan maksudnya. Kerjaannya sama, jalan semua ke Madinah. Tetapi kerjaannya suratuhu wahid, gambar atau bentuknya sama, tapi yang beda niat dan maksud. Paman hajara ila dari Islami hubban lillahi wa rasuli, siapa yang hijrah ke negeri Islam karena cinta sama Allah dan Rasulnya gitu. Misalnya orang pindah ke kampung yang penuh dengan pengajian, banyak ulamanya, karena dia pengen banget ngaji, pengen gitu. Nah itu berarti emang hubban lillah, karena Allah, karena cinta sama agama dia pindah gitu. Warabatan fi ta'allumi dinil Islam, dan berhasrat pengen belajar ilmu agama itu. Ya kalau nyantren sebenarnya hijrah itu orang ya, hijrah ke pesantren gitu. Jadi memang kalau anak misalnya ada di SD di pesantren, sebenarnya anak kita lagi hijrah ke tempat untuk mencari ilmu gitu. Ya. Wa izhari dini haitsu kana yujizu anhu fi dari syirk. Ya. Ya, yang mana mereka ingin atau untuk menjelaskan agama, maksudnya menampakkan ajaran agama yang mana itu tidak mampu ditampakkan di dalam negeri musyrik. Maksudnya kalau zaman Nabi kan pengen sholat jamaah, pengen sholat bareng, pengen ngaji, itu kan dibantai gitu. Akhirnya pengen bisa sembahyang jamaah gitu. Akhirnya sana dah ke tempat negeri Islam, negeri yang aman, kita bisa sembahyang, kita bisa ngaji begitu ya. Jadi mencari tempat di mana kita pengen ibadah ataupun ajaran agama itu bisa berjalan dengan baik, ya udah kita ke situ. Nah itu namanya hijrah. Fahada huwal muhajirun ilallahi wa rasuli haqqan. Nah kalau begitu niatnya, ini yang dibilang hijrah karena Allah dan Rasulnya, hak, benar. Ya, pengen belajar ilmu agama, pindah kampung karena pengen, kalau di sini saya nggak bisa ibadah itu, kalau ibadah tuh malah dimusuhin. Saya mau cari tempat di kampung yang ibadah tuh tenang. Nah itu niat begitu, itu hijrah karena Allah dan Rasulnya, hak, benar. Itu berarti niatnya benar karena Allah dan Rasulnya. Jadi demi agama
Demi agamanya dia bisa jalan, demi dia dapat ilmu agama dia pindah. Nah itu berarti hijrah karena Allah dan Rasulnya. Ya. Wa kabahu syarafan, cukup baginya kemuliaan. Wa fakhron, ya, dan juga kebanggaan. Kemuliaan dan kebanggaan yang namanya benar-benar hijrah beneran itu. Niatnya ke situ. Annahu hasalallahu manawahu min hijratihi ila Allahi wa rasul. Bahwa sesungguhnya dia sudah berhasil punya niat hijrah yang benar, yaitu hijrah pada Allah dan Rasulnya. Paham ya? Jadi kalau kita niatnya gue pengen ke sono, pindah kemana? Kalibata. Di Kalibata enak, banyak pengajian, banyak ustadz gitu. Agama tuh di sono jalan banget, bener beres. Nah niat begitu itu udah pindah ke Kalibata dari Depok misalnya, itu adalah dikatakan hijrah karena Allah dan Rasulnya. Ya. Kita pengen ngaji gitu, mau kemana? Saya mau ke Jawa Timur, mau nyantren, mau dalamin ilmu agama 5 tahun gitu. Itu namanya kita lagi hijrah karena Allah dan Rasulnya. Kalau buat ilmu agama, buat ibadah, buat apa, itu namanya hijrah yang dikatakan untuk Allah dan Rasulnya. Ini bilang hijrah ilallah wa rasulih. Ya. Oleh hadal makna iktasara fi jawab hadis syarti ala i'adatihi bilabzihi, ya. Dan dengan makna ini, ya, iktasara fi jawabi, dibatasi akan jawab syarat daripada apa-apa yang diulangi oleh Nabi. Man hajara man kana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih, itu diulang. Karena emang kalau ada hijrah emang buat Allah dan Rasulnya, pasti hasilnya memang buat Allah dan Rasulnya. Maksudnya segala sesuatu yang urusannya dengan agama diyakini hijrahnya buat Allah dan Rasulnya. Ya. Di anna husula manawahu bi hijrati nihayatul matlubi fid dunya wal akhirah. Karena sesungguhnya hasil daripada apa yang diniatkan dari hijrahnya itu, puncak pencariannya adalah dunia dan akhirat. Itu. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Karena apa? Di dunia jadi belajar agama, ibadah jadi benar, tenang hidupnya. Di akhirat dikatakan untuk Allah dan Rasul. Ya. Wa man kana hijratuhu fi daris syirki ila daril islam li talabi dunya yusibuha. Nah, siapa orang yang hijrahnya, ya, dari negeri musyrik, negeri yang enggak bagus, yang enggak ada ajaran agama, kepada negeri Islam, negeri-negeri atau kampung yang agama berjalan, tetapi tujuannya untuk mencari dunia yang pengen dia peroleh gitu. Awim ro'atin yankihuha fi dari Islam, atau dia pengen nikah sama orang di negeri Islam gitu. Fa hijratu ila ma hajara ilaihi min dzalik, maka hijrahnya itu dari apa-apa yang dia niatkan untuk itu. Fal awalu tajirun, yang pertama namanya pedagang, ya, pindah kampung ke negeri Islam buat nyari duit, namanya pedagang. Yang kedua wasani khotibun, ya, khotibun itu hitungannya tukang ngelamar gitu, tukang ngelamar, jadi tukang kawin gitu. Yang dua tujuannya emang pengen kawin aja, tukang kawin. Walaysa wahidun minhuma bimuhajirin. Tidak ada salah satu daripada keduanya, baik yang niatnya untuk dagang ataupun niatnya mau kawin, itu tidak dikatakan hijrah. Itu. Ya. Jadi bahasanya bukan hijrah. Hijrah itu cuma urusan agama. Ya. Urusan-urusan tadi itu udah disebutin di atas kan. Pengen biar ibadahnya gampang, banyak orang-orang yang, ya, kalau misalnya suasana di kota santri itu kan senang gitu ngeliat enak banget nih kampung, ya, ada tahlilan, ada ini, gue pindah ke sini ya. Nah itu niat masih karena Allah dan Rasulnya. Ya, pokoknya urusan agama deh. Dia senang dengan enak di sini nih, banyak pengajian, aku pindah ke sono aja. Nah itu karena Allah dan Rasulnya. Itu yang dibilang hijrah. Ya. Ya karena zaman sekarang itu hijrah kita kan nggak dimusuhin di sini. Gitu. Tapi kan kadang ada kampung yang memang nggak ada agama gitu. Ya yang sembayangnya kagak. Gitu. Masjid musolanya ada gitu, kosong aja tiap hari. Ya. Makanya kalau banyak beberapa survei daerah-daerah yang kadang
masalah sembahyang mayat gak ngerti, ngubur gak, itu karena satu kampung tuh gak ada ngerti agama. Nah kalau tempat begitu pindah dah cari ya, tempat yang banyak pengajiannya, ngaji mulu puyeng gitu ya. Ya tahu sorok mantik puyeng, banyak kan nih ngajinya gitu. Ya itu ya kalau ada gurunya hijrah ya ke Kemang. Itu lain cerita tuh ya. Ya guru jadi pindah. Repot tuh urusannya. Ya. Wa fi qoulihi ila ma hajar ilaihi. Ya, perkataan Nabi tentang kalau kenapa dalam bahasa man kana hijratu ilallah wa rasul. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, langsung Nabi balikin lagi dengan jawab fa hijratu ilallah wa rasul. Tapi kalau lempangan ngomong siapa yang hijrahnya karena pengen kawin, pengen ini, jawabannya enggak, maka hijrahnya untuk kawin dan ini. Tapi Nabi jawabnya maka hijrahnya atas apa yang dia pengen. Gitu. Maksudnya begitu. Maksudnya apa? Tahkirun lima talabahu min amri dunia. Penghinaan dari Nabi kita Muhammad tentang orang-orang yang mencari dunia. Itu. Jadi Nabi menggamblangkan, menguniversalkan tujuannya. Siapa yang hijrahnya karena pengen nyari dunia, dagang atau pengen kawin, maka hijrahnya untuk dagang dan kawin. Enggak ngomong begitu Nabi. Maka hijrahnya untuk apa yang dicari? Maksudnya nggak mau nyebut karena dianggap sebegitu hinanya. Gitu. Urusan-urusan dunia banyak soalnya. Wastihanatun bih, dan Nabi meremehkan hal itu, dianggap remeh. Haitsulam yazkuruhu bilabzi, di mana Nabi tidak menyebut lafaznya. Lafaznya maksudnya diumumin. Ila ma hajara ilaihi, dari apa-apa yang dituju. Nabi nggak nyebut spesifik apa yang dituju. Berarti kalau urusan dunia emang banyak banget yang bisa dituju. Ya. Wa aidan bil fal hijratu ila Allah wa rasuli wahidun. Ya. Dan begitu juga hijrah kepada Allah dan Rasul itu satu. Fala ta'adudu fiha. Ya, enggak terbilang. Itu maksudnya urusan kalau hijratu ila Allah wa rasuli pasti urusan agama doang. Gitu. Enggak ada pasti urusan belajar tadi kemarin yang disebut-sebut itu. Tidak akan terbilang bahasanya untuk ya ini itu ini gitu, nggak ada. Kalau udah buat Allah dan Rasulnya ya pasti buat Allah dan Rasulnya. Tapi kalau buat dunia banyak gitu. Makanya Nabi nggak ngebalikan ke kata awal, tapi apa yang dia pengen. Ya, ya kadang nikah juga nyari duit juga, nyari kesombongan, nyari kebanggaan diri, banyak kan. Ya jadi makanya diumumin. Falidzalika ada jawab biha bila disarti itu. Itu pokoknya laba ini ngomongan nahwu sih sebenarnya. Fal hijratu li umuri dunya la tahtasiru. Hijrah karena hijrah urusan dunia itu enggak ada batasnya. Iya. Enggak ada batasnya kalau urusan dunia. Karena memang faqad yuhajiru insanu li talabi dunya mubahatin tarotan wa muharramatin ukhra. Karena ada yang namanya hijrah manusia itu untuk mencari dunia, ada yang boleh, ada yang haram. Itu. Ya. Jadi banyak ya Bang. Ada yang dibolehin, ada yang haram. Wa afradu ma yuqsadu bil hijrati min umuri dunya la tahtasiru ya. Satu persatu daripada apa-apa yang dimaksud dari hijrah dalam urusan dunia itu enggak ada batasnya, enggak bisa disebut dah. Walidzalika qala fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Makanya Abi nyebutnya maka niatnya apa yang dia inginin daripada tujuannya itu. Jadi karena terlalu banyak niat-niat orang kalau urusan dunia. Kalau niat karena Allah dan Rasulnya, itu doang udah. Tapi kalau niat untuk dunia atau yang lain, makanya Nabi bilang banyak dah. Yakni kainan makana. Motivasi hijrahnya sangat banyak gitu. Apa aja bisa. Wa qad ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qouli ta'ala. Ya, oleh karena itu ada riwayat, sesungguhnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qouli ta'ala, di dalam firman Allah, idza ja'akum mu'minat, ini ada awalnya sebenarnya ya ayyuhalladzina amanu. Begitu dulu. Idza ja'akumul mu'minat, jikalau ada datang orang-orang perempuan kepada kalian, muhajiratin famtahinuhunna, yang perempuan-perempuan yang pengen ikut hijrah, maka uji dulu mereka, tanya dulu gitu.
Kenapa perempuan ini kan harus ada izin laki. Qala kanatil imra'atu idza atatin nabiyya. Ya, diriwayatkan dari ayat ini sesungguhnya adalah bahwa perempuan-perempuan, istri-istri di zaman Nabi saat datang kepada Nabi untuk ikut hijrah, halapahal billah. Nabi nyuruh perempuan-perempuan itu sumpah dulu. Ya. Atas nama Allah. Ya, sambuannya salah satunya adalah ma kharajat min bu'di zaujin. Tidaklah dia ini perempuan keluar atau hijrah karena marah sama lakinya. Itu nggak boleh. Makanya dibatasin niatnya gitu. Ini niat ente apa nih? Kata Nabi, kalau ente karena lagi marah sama laki ente, akhirnya ente, gue hijrah aja dah, gue puyeng gue sama laki gue gitu. Niatnya ke situ. Nah ini dan niat yang nggak benar. Ya, kabur namanya. Kabur dari laki. Ya, wabillah. Nabi juga menyuruh mereka bersumpah mahajarat raqabatan bi ardin an ardin. Ya, tidaklah mereka dia itu perempuan keluar atau hijrah ya menyukai satu negeri, raqbatan bi ardin, senang sama satu negeri, an ardin, dan nggak suka sama negeri lain. Maksudnya dia gedek sama itu kampung, saya gedek sama kampung ini, saya mau pindah kampung lain gitu. Ya, itu juga nggak boleh sebenarnya. Ya, karena kan bukan urusan agama, emang dia lagi udah nggak ada benernya, udah kebanyakan utang kali di kampung itu, jadi mau pindah kampung lain gitu. Ya, atau bilah demi Allah ma kharajat iltimas dunya. Ya, tidaklah keluarnya hijrah perempuan kecuali mencari dunia. Itu nggak boleh juga. Kalau ente nyari dua nggak boleh gitu. Wabillahi ma kharajat illah. Nah, ini baru dengan demi Allah tidaklah keluar perempuan kecuali hanya untuk mencari cintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kita paham tuh tadi ya, masalah yang dimaksud cinta Allah dan Rasulnya adalah urusan-urusan keagamaan. Kharajahu ibnu Abi Hatim wa ibnu Jarir wal Bazar bis musnadihi wa kharajahu Tirmizi bi ba'di nuskhi kitabihi muhtasiron. Ya, masih diartiin dah. Ya, itu kan diartiin gitu tuh. Tahu ya artinya ya, nama-nama orang ini bin Ibnu Rad di dalam musnadnya gitu. Telah mengeluarkan Tirmizi di dalam sebagian naskah kitabnya secara ringkas gitu. Ya. Wa qad ruwiya waqi'un fi kitabihi an A'masin an A'masi, dan sesungguhnya telah meriwayatkan Waqi' di dalam kitabnya dari A'mas kenal ya, an Syakikin kenal juga, udah lupa kali nama-nama orang-orang ini. Wa Abu Wa'il qala khataba Arabiyyun fi minal hayy imra'atan, telah melamar seorang Arab Baduy kepada dari kampung gitu. Minal hayy itu dari kampung, Arab dari kampung ya, kepada seorang perempuan. Jadi ngelamar perempuan maksudnya. Yuqalu laha, perempuannya dinamakan Umma Qais ya. Nama perempuannya Ummu Qais. Jadi seorang Arab kampung ngelamar Umma Qais. Fa'abat antazawajahu hatta yuhajira. Ini perempuan nggak mau dikawinin, dilamar sampai hijrah si lakinya tadi yang orang Arab, yang Arab Badui. Ente hijrah dulu dah baru kita kawin. Ayah nggak mau nerima lamaran ente nih, kita mendingan hijrah, terus sampai sono baru dah saya mau gitu. Ya, Fahajaro, lalu hijrahlah nih orang Arab ini. Ya, Arab Badai, fatazawajatu. Lalu perempuannya akhirnya nikah mau sama ini laki setelah hijrah. Fakunna nusammihi muhajarah Ummi Qais. Makanya kami memanggil dia, menamai dia ya penghijrah Ummi Qais gitu. Hijrahnya cuma karena Ummi Qais. Ini cowok ini akhirnya digelari sama sahabat-sahabat hijrah Ummi Qais gitu.
Hijrah Ummi Qais tuh dia gitu. Jadi hijrahnya emang cuma buat perempuan, bukan karena Allah dan Rasulnya. Begitu. Itu makanya riwayatnya bahwa ini hadis dari sini Nabi keluarinnya. Faqala Abdullah, berkata Abdullah, ya ini Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud maksudnya. Man hajara biyambagi sayan fahuwalahu. Siapa orang yang hijrah karena mencari sesuatu, maka dia akan dapat apa yang sesuatunya itu. Kalau pengen kawin ya udah dapatnya itu, nggak dapat pahala nggak dapat. Wahada siyaku yang tadi ini adalah kalimat yang menunjukkan anna hadza lam yakun fi ahdin nabi. Ini mengatakan bahwa kalimat ini tidaklah terjadi di zaman Nabi. Ya. Nih, ini kalau makanya saya baca itu sebenarnya ada perdebatan doang. Ada yang mengatakan ini adalah kisah di zaman Nabi. Makanya Nabi ngeluarin hadisnya begitu. Ada lagi mengatakan ini di zaman Ibnu Mas'ud. Nabi udah nggak ada begitu. Wa inna makana fi ahdi Ibnu Mas'ud. Ada yang mengatakan ini di zaman Ibnu Mas'ud. Walakin ruya min tariqi Sufyan Ats-Tsauri, tetapi ada diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari A'mas juga, an Abi Wa'il juga, an Mas'ud qala kana fina rajulun khataba imra'atan yaqulu laha Ummu Qais. Adalah di antara kami dulu ada seorang laki-laki yang melamar perempuan yang namanya Ummu Qais. Fa'abat an tazawwajahu. Perempuannya enggak mau dilamar sampai laki-laki ini hijrah. Maka dikawinilah itu perempuan, wa kunna asamihi muhajir Ummi Qais, dan kami menyebutnya penghijrah Ummi Qais. Qala Ibnu Mas'ud man hajara sayin fahuwalahu, sama aja tuh. Hadisnya sama aja sama tadi. Nah ini wa qad istahara, tapi yang masyhur, yang sering dikenal, yang makanya juga hadisnya begitu Nabi keluarnya, anna qissata muhajiri Ummi Qais, bahwa kisah tentang yang hijrah buat Ummi Qais ini hiya kanat sababai qauli Nabi. Inilah yang menyebabkan Nabi mengeluarkan hadis. Jadi dikatakan ini kisah di zaman Nabi tentang Ummi Qais ini. Man kana hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha tuh. Karena Nabi kok ngeluarin hadisnya begitu. Siapa yang hijrahnya karena dunianya yang dia pengen cari, atau karena perempuan yang pengen dia nikahin. Nah, kenapa Nabi keluar hadisnya begitu? Karena menurut ulama yang secara masyhur bahwa kisah Ummu Qais itu adanya terjadi di zaman Nabi, dan Nabi dengar ada orang yang mau dilamarnya kalau di sono. Nah, makanya Nabi keluar hadisnya begitu. Siapa yang pengen hijrah karena pengen kawin? Karena mendengar kisah ada orang yang mau mengawini Ummu Qais, tapi Ummu Qais punya syarat, ntar aja hijrah sana baru mau gue gitu. Begitu. Wa dzakara dzalika katsirun minal mutaakhirin, banyak di dalam kitab-kitab mutaakhirin fi kutubihim wa lam yanara dzalika aslan bi isnadin yasihu. Wallahu alam. Tadi itu aja dah ya terakhir ya, wallahu alam. Itu karena perdebatan lah. Ya katanya enggak ketemu sih sebenarnya dasarnya di kitab-kitab yang lain yang sahih. Tapi terakhirnya wallahu a'lam, gitu aja dah ya. Tapi yang masyhur kan memang begitu. Masyhurnya itu ajar karena Nabi ngomong siapa yang pengen hijrah karena pengen ngawinin perempuan, nah diambil dari kisah Ummi Qais ini. Secara masyhur itu. Walaupun di dalam kitab-kitab dikatakan sanadnya enggak jelas kalau di kesituin gitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam dan yang terakhir pokoknya. Wallahu a'lamu, Allah yang lebih tahu. Wasairu a'malin. Nah ini baru kita masuk ke dalam teorinya. Itu kan hadisnya yang kita bahas tentang apa yang kita bisa petik dari semua ini ya. Wasairu a'mal kal hijrah fi hadzal ma'na. Dan segala macam amalan-amalan perbuatan seperti hijrah di dalam makna ini, fasalahuha wasaduha bihasabiniyah ba'isati alaiha. Baiknya, rusaknya dari amal-amal yang kita perbuat, hijrah kayak apa, kayak haji, umroh, sholat, baik ataupun rusaknya itu kerjaan dihitung daripada niat yang mendorong melakukannya. Ya, niat untuk ngerjain itu apa yang gitu. Nah itu kita harus renungin lagi. Kal jihadi wal haji wa ghairihima, seperti jihad, haji dan selain dua itu, apa yang mendorong kita untuk ngerjain itu? Ya, karena pengen dilihat orang kah? Karena pengen kelihatan hebat lah gitu. Nah itu
Itu tergantung di situnya, rusak apa enggaknya amal perbuatan kita. Ya, ini udah nggak ngomongin fikih loh. Ya, kalau secara fikih sah, misalnya orang sembahyang maghrib, isya, ya segala macam, rukun, syarat semuanya udah perfect, gitu. Wudunya udah, haji, syarat, rukun semuanya udah dikerjain dengan baik. Nggak dilihat di situ kalau dalam kitab niat. Niat sebagus apapun kerjaan kita, rukun, syarat, sholatnya udah beres, wudunya beres, gerakannya seperti Nabi, tetapi niatnya rusak. Ini ngerinya niat. Ya. Apalagi fikihnya gak beres, niatnya rusak, ini berantakan udah gitu ya. Ya. Cara sholat kagak paham, wudu nggak jelas, rukun syarat sholat kagak ngerti, bacaan kagak beres, huruf makhraj berantakan, niat rusak, ya, nggak nyampe. Ya, kemarin udah dibahas kan, ya, sesuai sunnah dan niatnya juga karena Allah. Nah kalau niatnya benar tapi kerjaannya nggak benar, nggak diterima juga kan. Ya, niatnya benar karena Allah tapi wudu nggak ngerti caranya, rukun syarat sholat kagak paham, bacaan Fatihah belepetan. Nah ini niatnya udah benar, zahirnya kagak benar, nggak diterima juga. Ya, ini jadinya masalahnya tinggi sekali bab niat. Ya, penting sekali, bukan tinggi. Ini esensi daripada ibadah, yaitu niat. Ya, ruhnya nih, ruh dari ibadah. Waqad su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an ikhtilafi niyatin nasi fil jihadi wa ma yuqsadu bihi minar riya. Dan Nabi pernah ditanya nih tentang perbedaan niat seseorang manusia di dalam jihad dan apa-apa yang dimaksudkan daripada orang itu tentang riya. Jadi niatnya karena riya, itu jihad. Wa izharis saja'ah, atau pengen nunjukin keperkasaannya di niatnya. Awal asobiyah, atau fanatisme nih, asobiyah, fanatisme berlebihan tuh golongan, ya. NU habis, maksudnya Muhammadiyah habis, begitu, berlebihan dah. 212 habis, itu yang fanatisme berlebihan. Wa ghairi dzalik, dan segala hal yang macam itu. Ditanya bagaimana orang-orang kalau niatnya begitu, niatnya pengen riya, niatnya pengen nunjukin keperkasaan, fanatisme. Ayu dzalika fisabilillah, yang mana yang di jalan Allah? Mana yang dikatakan di jalan Allah jihadnya? Kalau Nabi mengatakan man qatala, Nabi nggak jawab ya, tapi cuma ngomong man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya, bahwa fisabilillah. Siapa yang berperang litakuna, untuk meninggikan kalimatullah la ilaha illallah, maka itulah yang di jalan Allah. Itu. Selebihnya enggak begitu. Jadi yang tadi ditanya berarti itu bukan fisabilillah. Ya. Fa kharaja bi hadza kullu ma sa'alu anhu minal maqasidid dunyawiyah. Maka keluarlah dari semua ini apa-apa yang ditanya tadi, jihad karena pengen riya, jihad karena pengen diperkasa, pengen fanatisme, maka itu dianggap keluar semua daripada niat-niat karena Allah, dan mereka itu dimasukkan pada niat duniawiyah, niat dunia semua. Ya. Tapi sahihain, di dalam kitab 2 sahih Bukhari Muslim, an Abi Musa al-As'ari anna Arabiyan atan Nabiyah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Musa al-As'ari, ada sesungguhnya seorang Arab datang kepada Nabi kita Muhammad, faqala ya Rasulullah, dia nanya, ya Nabi, ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil magnam, ya, wa rajulu yuqatilu lil zikri, wa rajulu yuqatilu li yura makanuhu, faman fisabilillah, gitu kata orang tanya, ya Rasul, ada orang yang perang karena pengen nyari rampasan perang, ada orang yang perang karena pengen disebut-sebut namanya, ada orang yang pengen perang karena pengen dilihat kedudukan di depan masyarakat. Yang mana yang fisabilillah? Nabi jawabnya sama lagi kayak tadi. Qala Rasulullah SAW, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya wa fisabilillah. Nabi jawabnya begitu dulu. Siapa yang berperang itu dengan niat untuk meninggikan nama Allah, maka dialah yang di jalan Allah. Selebihnya duniawiyah, gitu. Wa fi riwayatin lil muslimin, diriwayatkan dalam Muslim, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajuli yuqatilu saja'atan. Ditanya Nabi tentang, ya,
orang yang perang karena pengen dianggap perkasa. Wa yuqatilu hamiyah. Hamiyatan itu fanatisme sama kesukuan. Wa yuqatilu ria'an, dan perang karena riya. Fa ayu dzalika bisabilillah. Zakara hal hadisah. Nabi nyebut sama hadisnya begitu juga. Wa fi riwayat lahu aidan ar-rajulu yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan. Di dalam riwayat lain ada yang mengatakan orang itu nanyanya tentang perang karena marah atau karena pengen fanatisme berlebihan. Sama jawaban Nabi tetap apaan? Siapa yang berperang karena menaikkan karena Allah, meninggikan nama Allah, dia baru yang di jalan Allah. Selebihnya duniawi, ya urusan-urusan dunia. Lalu wa kharaja an-Nasa'i fi hadisi Abi Umamah qala ja'a rajulun ila nabiyyi. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi kita Muhammad faqala ara'aita rajulan ghazan yaltamisul ajra wa dzikra ma'lahu. Ya, bagaimana pendapatmu, bagaimana pandanganmu wahai Rasulullah, jikalau kamu melihat seorang laki-laki berperang yang mencari upah atau pengen disebut-sebut gitu. Apa yang ada baginya gitu. Dapat pahala nggak gitu. Faqala, Rasul mengatakan la syai'alahu, nggak dapat apa-apa itu orang. Ya, kalau pengen cari upah apa pengen disebut-sebut, la syai'alahu, kata Nabi, nggak ada hasilnya. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal perbuatan kecuali yang ikhlas hanya untuk Allah, wabtagi bihi wajhullah, yang hanya mengharap keridhaan Allah, itu doang. Ya. Allah Subhanahu wa taala banyak ya, itu periwayatan hadis saja, tapi bisa dapat banyak sih dari situ. Nah, nanti biasanya ke belakang-belakang pemahaman intisari dari semua ini kan dari hadisnya ya, kita cuma dibukain tentang masalah intinya jauhi niat-niat yang bukan karena Allah. Nah, intinya ini dari semua yang sudah dibahas dari kemarin, hati-hati dengan niat, karena kerusak tidak amal perbuatan kita. Niat ini sangat penting. Nah, ini yang kadang-kadang sebenarnya ini awal dari kita langkah. Kadang kita langsung melangkah aja ya. Padahal sebelum melangkah perbaiki niat dulu. Sebelum melangkah berbuat sesuatu, niat. Kenapa? Ini sayang langkah kita udah jauh, ininya nggak beres, rusak. Jadi ini hadis menegur kita luar biasa tentang bagaimana kita perbaiki niat dulu ya, biar langkah dan perbuatan kita semua bisa ada hasilnya di akhirat ya. Sampai sini aja insyaallah. Al-Fatihah hadirin wa bihadratin Nabi siril Fatihah. Ya karam ya musta'in al-mashwal mustaqim. Rabbana innaka hamdan ya rahman hamdan Allahumma arhamna warhamna walidina anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.